Halo, salam pemasaran jasa dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membicarakan people, managing people for service advantage. Cara mengelola manusia atau orang demi keunggulan dari sebuah bisnis jasa. Ini adalah ringkasannya, jadi jangan mengharapkan terlalu panjang. Saya mengharapkan video ini kira-kira 20-30 menit maksimalnya. Baik, kita bicarakan tentang pakar dulu ya. Pakar bisnis ya, dari Starbucks ya. Anda kenal Howard Schultz. Beliau adalah CEO dari Starbucks. Dia mengatakan bahwasanya pada dasarnya Starbucks itu adalah perusahaan yang people based. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan consumer brand yang tergantung pada perilaku manusianya, ya. Nah, perilaku frontline atau garis depan atau customer service itu adalah kunci utama dalam menyampaikan kesempurnaan jasa secara yang terbaik ya, dan juga menciptakan sebuah daya saing, ya, keunggulan daya saing. Jadi hasil keuangan dan juga hasil pasar ya, pangsa pasar dari mengelola manusianya dengan efektif demi menciptakan keunggulan dari sebuah jasa itu sangat fenomenal sekali, luar biasa. Itulah kenapa elemen people merupakan salah satu dari strategi pemasaran jasa. 7 P's. People, process, physical evidence, selain dari price, place, product promotion, ya. Itu sangat penting people. Menurut Jim Collins, penulis buku yang dari Good to Great, dia mengatakan bahwasanya good itu adalah musuh dari great ya. Jadi dia mengatakan ada pepatah lama bahwasanya manusia adalah aset lah yang paling penting. Itu salah. Orang yang tepat adalah aset yang paling penting. Itulah mengapa kalau Anda ke beberapa perbankan, Anda melihat ya secara kerja dari teller maupun kasir dari bank-bank tertentu itu lamban sekali. Tapi bank-bank tertentu yang dikatakan bank yang terbaik ya di Indonesia itu cara kerjanya cepat sekali, mau nukar uang cepat sekali. Anda tidak percaya, coba aja. Nah, hasil kepuasan pelanggan ini menurut para profesor ya di Harvard Business School ya, yang dulu dan sekarang nih, James Haskett dan juga Earl Sasser ya, juga Leonard Schlesinger. Itu hasilnya adalah karena tingkat yang tinggi dari nilai tambah dibandingkan dengan pesaing Anda. Nilai tersebut diciptakan oleh apa? Nilai tambah tersebut diciptakan oleh karyawan Anda yang produktif, karyawan Anda loyal, kawan Anda benar-benar komitmennya, dedikasinya tinggi dan juga bahagia berada di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah garis besar dari kerangka besar dari mengelola manusia demi menciptakan keunggulan jasa. Jadi akan dijelaskan kenapa sih pentingnya karyawan baris depan. Ya, ibarat di medan tempur, garis depannya adalah customer service kalau di perusahaan. Jadi ini memang menyangkut tentang SDM, sumber daya manusia HR, human resources. Oke, itu memang menantang. Dan bagaimana mendapatkannya dengan benar, juga budaya, suasana dan juga kepemimpinan dalam bisnis jasa demi mengelola manusia. Nah, kita akan mulai dengan capaian pembelajaran yang pertama dulu ya. Nah, kenapa sih service employees itu sangat penting demi keberhasilan dari sebuah perusahaan jasa? Pertama, karyawan merupakan sumber daya yang paling penting, utama, inti dari sebuah perusahaan jasa. Karena they need human. Don't care about digital things, yes, okay, but human we need them anyway. Yes. Nah, yang kedua adalah mewakili bahwa saya bisnis jasa itu karyawan itu mewakili bisnis jasa itu di mata dari konsumen. Lalu karyawan sendiri atau people merupakan bagian inti dari brand, dari merek, ya. Karena mereka menghantarkan yang namanya brand promise, apa yang dijanjikan. Ya. Brand itu adalah promise. Lalu juga karyawan itu juga menciptakan penjualan, ya, menciptakan cross sales, ya. Cross sale itu selain menjual laptop, dia juga menjual hard disk, cross sale ya, atau keyboard yang baru, upsells, tambahan lagi, upgrade microchipnya dan sebagainya, misalnya
hard disknya dinaikkan atau memori dinaikkan, upsells ya. Nah, manusia juga merupakan kunci utama dari produktivitas operasional di lini depan. Manusia juga sumber dari loyalitas pelanggan. Orang suka sebuah perusahaan dikarenakan karyawannya yang bekerja, ya. Itu karena karyawannya loyal kepada perusahaannya, tetap ada di sana. Nah, karyawan juga salah satu alasan mengapa meninggalkan sebuah kesan, impression kepada pelanggan. Ya, ini adalah memang sangat pertemuan titik sentuh ya, yang sangat kritis ya. Walaupun terkadang jasa itu adalah low contact, tapi penting banget ya. Seperti saya ingat betul ya, di salah satu hotel yang paling bergengsi di Makau, seingat saya di sana pramuniaganya itu tinggi sekali. Nah, yang kedua, jadi hasil kerja dari employees frontline ya, lini depan, karyawan lini depan itu sangat menantang dan juga penuh dengan tekanan ya, karena mereka di perbatasan ya, antara ya membentang posisi yang tergantung karena bersinggungan dengan siapa aja. Pertama, perusahaan dengan klien ya, konflik demi perusahaan atau demi klien ya, konflik sebagai manusia, sebagai peran, sebagai garis depan, juga konflik dalam klien tersebut, antar klien, juga ada stres, ada tekanan emosional dan juga dalam tempat kerja ya. Ketiga itu kita memakai 3 jenis siklus ya untuk melibatkan karyawan maupun pelanggan di garis depan dalam menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dibangun demi menuju ke arah kegagalan, failure, atau biasa-biasa saja, mediocrity, atau keberhasilan, sukses. Yang pertama, cycle of failure. Oke, sebentar. Siklus kegagalan itu biasanya seperti ini. Strategi perusahaan adalah turnover karyawan atau masuk keluar dari karyawan itu tinggi sekali. Lalu gajinya rendah-rendah semuanya. Sebagai akibatnya banyak yang tidak puas, ya. Sehingga banyak kebocoran dalam hal profit margin ya. Profit marginnya juga kurang bagus. Kalau cycle biasa-biasa aja, siklus yang biasa-biasa itu mediocrity adalah biasa ditemukan dalam birokrasi yang besar. Contohnya adalah PNS ya, atau BUMN dan sebagainya. Menawarkan yang namanya keselamatan kerja, ya, kenyamanan tempat kerja, job security. Oh, di sana nyaman sekali, nggak akan kena pecat ya, gajinya juga cukup nyaman. Kerjanya juga sangat singkat ya misalnya. But not much scope in the job itself, tapi tidak banyak pekerjaannya. Tidak ada insentif dan untuk melayani konsumen dengan baik ya, tidak ada tambahan apapun kalau melayani konsumen dengan baik. Namun perusahaan-perusahaan jasa yang sangat berhasil itu mereka menjalankan namanya siklus keberhasilan, di mana karyawan mereka sangat puas dengan pekerjaan mereka dan juga mereka produktif ya. Sebagai akibatnya konsumen juga merasa sangat puas dan mereka tetap mau di sana ya, merasa setia. Profit marginnya makin tinggi ya, sehingga banyak investasi yang dilakukan dalam hal perekrutan karyawan, pengembangan dan motivasi ya, terutama dalam karyawan garis depan, lini depan. Yang keempat itu adalah siklus service talent ya. Ini adalah pengumpulan orang-orang yang berbakat dalam jasa, orang-orang yang mau ligat, kerjanya mau giat ya, tidak peduli dia cantik tampan, tidak peduli ya, tidak peduli dia apakah tinggi atau gendut, tidak peduli ya. Ini service talent cycle is a guiding framework for successful HR strategies. Ini adalah strategi sumber daya manusia yang berhasil ya, dalam membuat kerangka, namanya adalah service talent cycle. Dalam perusahaan jasa membantu karyawan untuk berpindah dari perusahaan mereka menuju kepada dalam cycle of success, membantu perusahaan-perusahaan jasa
mengubah perusahaan tersebut dari cycle of failure, cycle of mediocrity menjadi cycle of success ya. Itulah tugas HRD ya. Jadi mengimplementasikan, menjalankan ini namanya siklus service talent dengan benar akan memberikan perusahaan karyawan-karyawan yang penuh motivasi, yang ingin dan mampu memberikan kesempurnaan jasa dan juga mau berbuat lebih untuk karyawan dan juga sangat produktif pada hal yang sama. Ada 4 resepnya. Mau tahu? Yang pertama, gaji orang tepat, ya. Gaji orang tepat, yes. Orang yang mau bekerja, orang yang giat, yes. Okay. Yang kedua itu buat karyawan garis depan itu lebih berdaya, ya, lebih berdaya. Artinya berikan mereka kesempatan untuk di training, berlatih dan juga bertumbuh ya. Oke. Yang ketiga itu motivasilah mereka, berikan mereka semangat. Banyak hal yang bisa dilakukan tentang hal ini. Ya. Yang keempat, perlunya sebuah tim yang ada kepemimpinannya ya, sehingga mendorong sebuah suasana pelayanan yang sangat baik ya, menjalankan apa yang dibicarakan dan juga menekankan dan mendukung garis depan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, yang pertama, to hire the right people, untuk mendapatkan orang tepat, perusahaan harus menarik menyeleksi juga menggaji orang yang tepat untuk perusahaan mereka dan memberikan pekerjaan dalam jasa tersebut. Strategi sumber daya manusia yang paling baik ya, praktik ya, yang terjadi yang dikenali di berbagai industri adalah pasar karyawan atau buruh ya, itu sangat kompetitif ya. Jadi dalam bersaing ya untuk mendapatkan calon-calon atau talenta-talenta yang diinginkan oleh majikan atau perusahaan-perusahaan besar, itu terutama ya. Pertama, work on being seen as a preferred employer, okay? Kita harus berusaha, perusahaan kita berjalankan bisnis sehingga dikenali oleh orang lain sebagai perusahaan memang sangat disegani, ya, sangat diidam-idamkan. Nah, sebagai hasilnya, perusahaan diidam-idamkan tersebut akan menerima banyak lamaran-lamaran dari calon-calon yang sangat potensial di pasar, ya, pasar tenaga kerja, ya. Oke. Careful selection. Jadi perlunya pemilihan atau seleksi yang sangat hati-hati, sangat tepat ya. Menjamin bahwasanya karyawan yang baru itu bisa cocok dengan persyaratan kerja yang diperlukan dan juga budaya-budaya perusahaan. Pilih calon-calon yang memang paling cocok ya, memakai metode-metode screening ya, memfilter dulu. Misalnya pakai wawancara berlapis-lapis ya. Wawancaranya 2-3 kali misalnya, observation, pengamatan, uji-uji personality, kepribadian mereka, dan juga menyediakan juga gambaran-gambaran atau karakteristik ya pekerjaan-pekerjaan yang nyata. Nah, dalam membuat perusahaan-perusahaan karyawan-karyawan perusahaan lini depan supaya mereka jadi enable, berdaya guna, maka perusahaan perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ya, melakukan secara konsisten ya pelatihan-pelatihan secara ekstensif. Jadi sangat konsisten ya. Terutama pada hal pertama, strategi, tujuan dan budaya perusahaan. Kedua, kemampuan teknis dan juga kemampuan antar pribadi ya. Ketiga, pengetahuan akan produk maupun jasa. Selain itu, juga perlu melakukan komunikasi internal, dinamakan pemasaran internal, untuk mendukung maupun memperkuat budaya-budaya jasa dalam perusahaan tersebut dan juga mendapatkan pesan dari setiap orang di dalam perusahaan. Nah, sebuah alat-alat komunikasi internal yang bauran komunikasi yang paling efektif itu memang seharusnya dipakai. Misalnya pakai email perusahaan, pakai majalah perusahaan, pakai video perusahaan, pakai briefing, morning briefing ya, pagi-pagi diberikan morning briefing ya,
uh, rapat dulu di pagi hari, nama morning briefing. Promotional campaign, yes, atau kampanye promosi, memakai display prices, pameran, harga-harga, dan juga program-program ya, yang berkaitan dengan pengenalan karyawan. Yang seperti gambar ini adalah memberikan reward kepada karyawan. Ya. Selain cara enable itu adalah dengan memakai internal communication dan juga melakukan pelatihan yang terus-menerus, juga perusahaan perlu memberdaya gunakan ya, para garis depan, sehingga mereka bisa merespon secara fleksibel terhadap kebutuhan dari konsumen, dan juga hal-hal yang nggak pernah terjadi, non-routine encounters, dan juga misalnya ada kegagalan layanan, mereka bisa menghadapinya. Percayakan diri mereka ya, dengan inisiatif mereka. Empower itu memberdayakan mereka. Pemberdayaan karyawan dan juga pelatihan akan memberikan mereka sebuah otoritas ya, wewenang, kepercayaan teguh ya, kepercayaan diri, kemampuan dan juga kepercayaan diri (PD) dalam memakai inisiatif mereka untuk membawa kesempurnaan dalam jasa. Pemberdayaan empowerment harus diberikan pada tingkat yang pantas ya, jangan terlalu tinggi juga dalam model bisnis dan juga kebutuhan pelanggan. Jadi namanya empowerment, pemberdayaan itu berkisaran dari tingkat yang paling bawah dalam tingkat produksi, pendekatan production line ya, lini produksi, sampai ke jasa yang sangat berstandar tinggi ya. Oke. Sampai keputusan penting ya dalam lini depan yang lebih kompleks ya, dan juga jasa-jasa yang lebih customized. Contohnya aja misalnya, kalau misalnya ada case-case tertentu yang memang nggak bisa ditangani, mereka biarkan mereka menanganinya ya, secara mereka menanganinya gimana. Empowerment sendiri, pemberdayaan memerlukan sebuah sistem yang sangat tersusun rapi, yang tersebar, yaitu mewakili 4 kunci utama ya, 4 ciri-ciri utama. Pertama, ada informasi tentang kinerja pribadi, kinerja tim atau regu, kinerja perusahaan ya. Kedua, pengetahuan yang bisa membuat karyawan memahami kinerja mereka, hasil kerja mereka, dan juga bisa berkontribusi terhadap kinerja mereka. Ketiga, kemampuan ya, kekuatan untuk membuat keputusan-keputusan ya, berikan mereka kemampuan tersebut. Yang keempat adalah hadiah-hadiah berdasarkan kinerja maupun penghargaan ya berdasarkan kinerja. Yes, kita menuju topik baru yes. Nah, cara mengatur karyawan garis depan supaya mereka menjadi sebuah tim pengantaran jasa yang paling efektif. Sering-sering sekali mereka adalah cross functional. Mereka berasal dari beberapa departemen yang bisa melayani konsumen dari from end to end dari satu konsumen ke konsumen lainnya. Nah, itu adalah mengintegrasikan, coba menggabungkan kelompok-kelompok atau tim-tim yang penghantaran jasa antar departemen dan juga antar fungsi ya. Fungsi keuangan, back office, marketing, front office, semuanya digabungkan untuk menjadi sebuah fungsi manajemen dari berbagai fungsi baik itu marketing, operation, human resource atau IT atau teknologi informasi. Itu memang semuanya perlu diintegrasikan semuanya, dan juga perlu bisa sanggup bekerja bersama-sama dalam cara yang terkoordinasi. Integrasinya, penggabungannya artinya adalah itu adalah hal-hal yang memang tujuannya sama ya, fungsi-fungsi yang memang bisa dijalankan dengan bersama-sama ya. Jadi tidak hanya yang cocok aja, tapi juga sama-sama bisa saling mendukung ya, saling mendukung supaya perusahaan bisa lebih cepat ya, lebih maju ya, membuat konsumen lebih puas. Cara-cara untuk meningkatkan integrasi itu adalah seperti ini ya. Yang pertama, adanya transfer internal ya, antar fungsi, area fungsi. Dari yang IT dipindahkan ke operation ya, walaupun pernah di operation pindahkan ke marketing misalnya, itu adalah cross functional. Lalu cross functional project teams, ada tim yang memerlukan orang-orang yang dari fungsi-fungsi berbeda-beda. Cross functional service delivery teams ya, dalam hal pengantaran jasa yang bertemu dengan pelanggan,
itu bisa dari berbagai tim yang berbeda-beda. Tim teknisi ada, tim ahli ini ada, ahli itu ada, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah menunjuk pribadi-pribadi karyawan untuk menggabungkan antara sasaran aktivitas dan juga proses antara departemen, ya, antara departemen. Jadi cara mereka menggabungkan semua aktivitas itu seperti apa? Yes. Yang kelima itu adalah pelatihan, lalu melakukan internal marketing, ya, oke, dan juga kampanye-kampanye seperti walk a mile in my shoes, oke. Coba Anda rasakan apa yang terjadi di Anda memakai sepatu saya. Anda coba aja kerja di departemen saya. Banyak back office misalnya, saya pernah bekerja di perusahaan Yamaha sebagai trainer di sana. Jadi para back office mengeluh, mereka bekerja dengan keras di dalam gedung yang ber-AC dan juga bermeja dan juga berkursi, ya, oke, punya laptop dan sebagainya. Itu tidak mendapatkan bonus yang sebesar orang-orang marketing. Saya mengatakan jika Anda pengen mencoba untuk mendapatkan bonus yang besar seperti itu, ya, 5 atau 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat lebih besar, maka silakan aja mencoba menjadi tim marketing juga, yaitu siap untuk bisa ketemu konsumen. Dan pada saat konsumen marah-marah juga harus siap menghadapinya, siap menghadapi beban-beban yang ada pada lingkungan di luar sana, yaitu terik matahari, hujan, dan sebagainya. Kalau siap, silakan aja. Itu a mile in my shoes, ya, and a day in the field, ya, 1 hari di lapangan. Anda harus perlu mengenali, karena nggak pernah ke lapangan, Anda nggak tahu. Yang keenam, komitmen pimpinan, ya, manajemen, untuk menjamin bahwasanya tujuan-tujuan yang terlampau luas itu bisa diintegrasikan. Ya. Baik. Yang ke-11, akhirnya kita coba untuk memotivasi dan juga memberikan energi untuk karyawan dengan memberikan mereka hadiah-hadiah berkisaran dari gaji penghasilan mereka, tambah bonus, tambah hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan, feedback, ya, impuan balik, ya, dari segala hal, dan juga dikenali recognition, dikenali semua, dan diberi penghargaan, ya, memuji-muji mereka sampai pencapaian tujuan perusahaan, ya. Nah, budaya perusahaan sendiri menjelaskan tentang asumsi dasar dan juga nilai-nilai yang memang biasanya mengguide, ya, menggiring atau membimbing perusahaan dalam tindakannya, ya. Biasanya diturunkan dalam 2 poin. Yang pertama adalah persepsi yang bersama-sama tentang apa yang penting dalam perusahaan. Misalnya perusahaan itu adalah mementingkan teamwork, profesionalisme, misalnya dan itu ya, teamwork, profesionalisme, integrity, ya, integritas, itu maka itu harus persepsinya harus berdasarkan itu. Lalu saya value and believe of why those things are important, juga mengatakan kenapa itu penting. Misalnya integritas itu penting. Kenapa penting? Karena mencerminkan siapa diri Anda, sehingga memajukan perusahaan atau tidak. Integritas misalnya. Kalau teamwork, ya, supaya kita bisa bersinergi, hasilnya lebih besar, ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Jadi ciri-ciri utama dari sebuah budaya yang berorientasi jasa adalah adanya strong belief, kepercayaan yang sangat kuat dalam menghantarkan nilai tambah yang sangat luar biasa, dan juga kesempurnaan layanan, service excellence, ya. Membangun pemahaman dan juga dukungan dari tujuan perusahaan sehingga mengarah pada hasil yang diinginkan. Contoh pemimpin-pemimpin yang memahami, ya, betapa powerful dan juga dampaknya menyatukan dari memfokuskan konsumen, fokus pada konsumen, dan juga menciptakan budaya-budaya jasa dengan nilai-nilai yang bagus. Itu akan membawa inspirasi dan juga energi, serta membimbing, ya, karyawan-karyawan yang ada pada perusahaan. Yang terakhir itu adalah service climate, ya, suasana lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri itu adalah service layer, lapisan terluar dari top of the cultures yang menunjukkan budaya perusahaan. Jadi suasana itu adalah budaya. Budaya itu kan sebuah kebiasaan yang sudah berakar, ya, yang bisa diterjemahkan atau bisa dilihat langsung dengan dalam hal aspek yang konkret, aspek nyatanya seperti apa, ya, yang bisa dialami oleh karyawan. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan, praktik-praktik, prosedur-prosedur dari yang diberikan oleh bagian sumber daya manusia atau sumber daya,
operation dan marketing dan IT dan teknologi informasi ya. Jadi suasana itu climate juga mewakili set perceptions, persepsi yang diyakini ya oleh para karyawan tentang gimana perilakunya, gimana praktik-praktik yang akan diberikan penghargaan oleh perusahaan. Baik, sampai di sini dulu sampai masa jasa ya, sebentar saya masih ada lanjutannya. Yes, pemimpin jasa seharusnya punya ke kualitas berikut ini. Pertama, cinta bisnisnya. Kedua, punya kumpulan dari nilai-nilai perusahaan ya, kayak misalnya PAAT, Professional Integrity Initiative, Awareness dan juga T ya, Teamwork ya misalnya. Ini berkaitan dengan service excellence dan juga service performance, kinerja dan juga kesempurnaan jasa yang bisa disampaikan dari perusahaan kepada karyawannya. Jadi service quality, kualitas layanan itu dilihat dari sebagai fondasi kunci dari keberhasilan biasanya. Ada sebuah kepercayaan kuat dalam orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan dan juga rekognisi mengenali mereka, mengenali pentingnya dari baris depan, penting banget ya, mencerminkan perusahaan, branding juga dan juga promise. Kemampuan untuk menanyakan ke pertanyaan-pertanyaan yang hebat ya, mendapatkan jawaban-jawaban dari tim tersebut ya, juga sama. Lalu model-model contoh-contoh ya yang perilaku-perilaku yang mereka harapkan dari tim tersebut. Juga kemampuan komunikasi efektif yang mengizinkan para pemimpin untuk memberikan ide-ide baru ya dalam perusahaan demi menciptakan keberhasilan. Baik, sampai di sini dulu, sampai jumpa dengan Dr. Hendra. Oh yes, satu lagi ya. Leader gaya kepemimpinan yang fokus pada basic ya, dasar-dasar aja dan juga secara terperinci ataupun detail itu menciptakan sebuah suasana ya yang kuat ya untuk jasa, khususnya untuk para pemimpin yang menunjukkan komitmen atau mereka terhadap kualitas ya, standar tinggi, mengenali dan juga menghilangkan sebuah halangan-halangan apapun, menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Ini sangat kuat sekali. Jadi gaya kepemimpinan seperti ini kelihatannya sangat lumrah ya, sangat duniawi ya dibandingkan dengan transformational leadership ya. Di mana transformational leadership ini dia membuat strategi dan juga membawa perubahan. Tapi kedua-duanya baik itu adalah dinamakan high standard leadership dan transformational leadership itu diperlukan untuk perusahaan jasa ya. Jadi budaya jasa yang kuat itu fokus pada lini depan. Pimpinan menunjukkan tindakan tentang apa yang hal yang terjadi dalam lini depan itu adalah betul-betul penting bagi mereka. Jadi peran dari pimpinan atas dan juga pimpinan lini tengah, manajer, untuk mendukung para garis depan dalam membawa kesempurnaan layanan jasa kepada konsumennya. Sampai jumpa lagi dengan saya Dr. Hendra.